everyone, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga kalian tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan. Amin. Seperti kalian lihat yang di judul ini, kenapa saya memilih Malaysia. So, sebelum kita lanjut ke videonya, kalian jangan lupa tekan tombol subscribe dulu di bawah itu untuk mendukung selalu channel Mami Huying. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi setiap saya upload video ya teman-teman. Karena dengan dukungan kalian, kami semakin semangat selalu membuat video-video terbaru untuk kalian sebagai informasi dan juga hiburan buat kalian teman-teman. So, buat kalian jangan lupa juga follow Instagram saya dan juga Facebook saya. Jadi, kenapa saya memilih Malaysia? Bukan negara-negara lain dan bukan juga negara saya sendiri, Indonesia. So, pasti kalian bilang, ya karena mungkin kamu sudah menikah dengan orang Malaysia. Ya, itu memang salah satu alasan, tapi alasan yang itu pasti semua orang sudah tahu dan general gitu. Tapi di video kali ini aku mau kasih tahu beberapa alasan yang penting dan yang wajib kalian tahu teman-teman, kenapa saya memilih Malaysia dan untuk tinggal di Malaysia gitu teman-teman. Pertama adalah orang Malaysia itu sangat welcome dengan orang asing teman-teman. Jadi kemanapun kamu pergi teman-teman, kalau misalnya satu negara itu tidak welcome dengan kamu, atau orang yang di negara itu tidak welcome dengan kamu, tidak welcome dengan kedatangan kamu, pasti kamu tidak akan merasa mau untuk betah tinggal di situ atau teringin mau tinggal di situ kan teman-teman. Jadi untuk pengetahuan kalian, orang Malaysia itu sangat welcome dengan orang-orang asing, bukan saja orang Indonesia, tapi juga dengan orang-orang Myanmar, Nepal, Bangladesh. Banyak sekali yang saya lihat di Malaysia ini orang-orang seperti itu ya teman-teman. Yang penting kita harus tahu, kita harus menjaga sikap kita, dimana kita harus menyadarkan diri kita sendiri kalau kita itu foreigner atau orang asing teman-teman. Jadi sehingga kita pun bisa saling menjaga dan melestarikan hal-hal yang ada di sekitar kita gitu ya teman-teman. Jadi supaya kalian tahu, hal yang pertama kali saya bisa untuk berpikir lagi supaya untuk tinggal di Malaysia itu adalah karena mereka itu sangat welcome. Jadi saya itu gampang mau atau mudah sekali untuk bersosialisasi, untuk melakukan segala hal tanpa ada gangguan ataupun ke orang yang tidak suka dengan saya. Ya memang kalau misalnya orang yang tidak suka itu pasti ada, namanya pun seseorang dia punya sifat tertentu dan dia pun mesti ada salah satu yang dia tidak suka gitu. Tapi aku yakin kalian subscriber aku semua suka dengan saya. Oke. Dan hal yang kedua adalah di Malaysia itu semuanya serba mudah teman-teman. Jadi maksud saya di sini semuanya itu gampang banget. Jadi bukan karena saya di sini saya bilang saya itu berkecukupan atau saya itu misalnya hidupnya sudah enak, bukan teman-teman. Maksud saya di sini serba mudah itu ya misalnya kalau misalnya kalian pun sudah menikah dengan orang Malaysia, di sini sangat gampang untuk cari pekerjaan teman-teman. Jadi di sini asalkan kalian mau untuk bekerja, kalian mau untuk mencari nafkah, ataupun yang penting kalian rajin teman-teman, ada niat sekali, maka kalian akan gampang cari pekerjaan di sini. Dan di sini dipermudahkan sekali teman-teman. Hanya cukup untuk maksud saya hanya cukup dengan visa suami dan ambil visa untuk bekerja teman-teman. Di sini kita sudah bisa bekerja. Jadi kita sudah bilangnya sudah levelnya hampir ya teman-teman. Saya tidak bilang serupa gitu. Hampir sama dengan orang Malaysia karena mereka akan gampang cari kerja. Kita pun orang asing yang misalnya sudah menikah di sini sangat gampang juga cari kerja. Yang penting kita niat teman-teman gitu ya teman-teman. Dan di sini juga hidupnya sangat dimudahkan, semua serba mudah. Contohnya kita bagian transportasi pun kita mau kemana-mana itu gampang, jalannya misalnya semuanya nggak ada yang rusak atau apa. Jadi ya dimanapun kita sebagai manusia, sebagai insan yang memang
mau hidup gitu ya, pasti maunya kemudahan gitu ya kan teman-teman. Jadi saya merasa di Malaysia itu sangat mudah mau pergi kemana, mudah mau cari duit, mudah mau melakukan sesuatu hal, ataupun macam mau ada berurusan dengan instansi-instansi yang formal gitu, semuanya gampang dan mudah, cuma harus ikut aturan saja teman-teman. Jadi saya rasa di sini tidak ada yang macam maaf kata ya, yang rasuah-rasuah supaya kita orang asing gampang seperti ini. Saya belum menemukannya, karena saya pun memang di sini sah gitu ya. Jadi macam gampang saja, macam mudah saja saya mau melakukan sesuatu gitu ya teman-teman, tidak ada yang dipersulit, sehingga memang itu menjadi alasan saya untuk mantap gitu, untuk merasa bisa tinggal di Malaysia. Dan yang ketiga adalah di sini tuh harga sembakonya sangat-sangat netral ya teman-teman, normal gitu teman-teman. Jadi nggak ada harga sembako yang membuat kita jadi sakit gitu, maksudnya membuat kita yang harus berpikir mau makan apa, harus mau berpikir mau ini segala macam, untuk mikirkan perut aja gitu. Jadi saya rasa di sini karena dengan cari pekerjaan itu sangat mudah, jadi kita pun dalam membelikan atau membeli harga sembako itu sangat gampang, karena di mana-mana teman-teman harga sembako itu sama ya teman-teman. Jadi pemerintahan di sini semua sudah menyamakan semua, meratakan semua harga-harga sembako, sehingga memudahkan kita juga teman-teman. Dan alasan yang keempat adalah bahasanya teman-teman. Jadi kenapa saya memilih di Malaysia itu, karena saya rasa bahasa di Malaysia itu hampir mirip dengan bahasa negara saya sendiri ya teman-teman, yaitu bahasa Indonesia gitu ya teman-teman. Jadi alasan saya ya, saya mau gampang atau mudah untuk berkomunikasi dengan orang-orang Malaysia gitu. Jadi ya untuk mempermudah saya juga kan, kalau misalnya bahasa itu sama, dan bisa menjadi alasan saya juga supaya saya tinggal di sini, karena saya tidak ada batasan gitu. Jadi kita mau minta sesuatu atau mau ngomong atau bicara sesuatu itu mengeluarkan isi hati kita gitu, maksudnya mereka pun sudah bisa paham gitu teman-teman, karena bahasanya sama. Oke. Yang kelima adalah karena Malaysia itu sangat-sangat tertib teman-teman. Jadi saya lihat misal Malaysia ini jarang sekali yang, dan saya belum pernah melihat ya teman-teman, yang namanya demo macam untuk merusak kenyamanan seseorang atau merusak kenyamanan rakyatnya gitu ya teman-teman. Jadi kita merasa ditinggal di sini itu sangat nyaman gitu, tidak ada yang pemberontakan lah apa, semua yang demo, yang tidak ada juga pembedaan antara agama A dengan agama B gitu. Jadi nggak ada teman-teman, semuanya baik gitu. Misalnya dalam bagian saya melihat juga ya, bagian dari contoh misalnya pemerintahannya juga sangat-sangat sama rata gitu, membagikan kepada rakyatnya. Seperti baru-baru ini ada bantuan-bantuan gitu ya teman-teman, bantuan dari pemerintah, semuanya hampir sama rata rakyat itu terbagi ya teman-teman. Jadi macam kita sebagai rakyat itu sangat mudah gitu, macam ya you know lah maksud saya teman-teman. Dan di sini juga tertib dalam berkendaraan ya teman-teman. Jadi nggak ada yang kita sesak sampai harus begini ya, seperti horn segala macam, itu tidak ada ya teman-teman. Jadi saya merasa di sini itu sangat nyaman, sangat mudah, semuanya serba gampang, dan ya seperti itulah maksud saya teman-teman. Dan juga alasan saya kenapa, karena juga yang terakhir, karena Malaysia itu dekat dengan negara saya sendiri teman-teman. Jadi kalau kita rindu kampung halaman ya nggak berpikir, karena misalnya sangat-sangat jauh gitu kan. Jadi karena negara Indonesia itu dengan negara Malaysia itu adalah negara tetangga saja teman-teman, jadi berdekatan. Jadi ada sesuatu hal yang kita harus emergency atau segala macam masih bisa dijangkau teman-teman, masih gampang sekali kita untuk
balik ke kampung halaman kita gitu teman. Gitu kalau misalnya kita ada masalah ya, misalnya kalau emergency segala macam ya gampang aja karena kita hanya bertetangga atau berjiran gitu teman-teman. Oke, sekian dulu video dari Mami Huiying teman-teman. Jangan lupa kalian dukung terus channel Mami Huiying dengan like, komen, dan subscribe ke sosial dan share ke sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya teman-teman. See you all my next video. Bye.